Nah ini, musuh yang harus ditaklukkan kalau kalian ingin menulis novel. Dan kalau kalian ingin menulis novel tanpa kemampuan menuliskan cerita, itu sama saja kalian terjun ke medan tempur tanpa membawa senjata. Excuse me, ini bukunya pada kemana ya? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Roni Mailendra, langsung dari perpustakaan Magic. Herannya, buku sebanyak ini bisa ngilang. Magic namanya. Tapi menulis cerita memang melibatkan magic. Nggak bercanda. Kalau nggak salah Stephen King yang bilang kalau menulis itu adalah telepati. Telepati itu kan kalau orang punya telepati kan dia bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa melibatkan indera ya. Nggak perlu berbicara, nggak perlu berteriak gitu ya. Nah, seorang penulis kalau dia menuliskan cerita itu juga seolah-olah bisa telepati. Dia bisa memindahkan gambar yang ada di kepalanya pindah ke kepala pembaca. Di episode kali ini kita ingin membicarakan bagaimana cara menaklukkan halaman kosong. Ngilangnya. Magic. Tadi di pembukaan udah saya bilang bahwa kalau kita menuliskan novel tanpa kemampuan menuliskan cerita, itu sama saja terjun ke medan tempur tanpa membawa senjata. Nggak mau dong. Konyol ya. Seperti biasa ya. Kalau kita tidak tahu tentang suatu hal, kita tanyakan ke Google. Sayangnya, kalau kita ketikkan kata kunci bagaimana cara menulis novel untuk pemula atau menulis novel untuk pemula, jawaban dari Google itu adalah entry-entry atau tips-tips menulis yang menurut saya bukan untuk pemula, tapi untuk mereka yang sudah mulai bisa menulis cerita. Ini saya bisa kasih contoh. Nah, ini saya coba cari tips-tips menulis untuk pemula. Nah, kita cobain ini, tips menulis novel untuk pemula. Ya, lihat di sini, rumuskan ide, tentukan tokoh utama, buat plot, mulai menulis. 3 cara menulis, cari sumber inspirasi, pikirkan genre. Nah, menurut saya, ya coba bayangkan ya, Anda ingin menulis novel. Mungkin seperti saya dulu, mungkin Anda sudah punya ide ya. Dulu waktu menuliskan novel saya yang pertama, itu yang berjudul Spammer. Ini bisa kunjungi ke website saya, sekalian promosi. Enggak, ini saya cuman mau menunjukkan bukan novel saya ini bukan yang terbaik untuk dijadikan referensi menulis ya. Saya ingin menceritakan ini karena proses menulis novel inilah yang teringat oleh saya. Saya nggak bisa cerita bagaimana orang lain atau penulis lain menuliskan novel. Tapi saya masih terbayang lah langkah-langkah yang saya lalui untuk bisa menciptakan karya novel ini. Ini saya teringat dulu, waktu pertama kali menulis tuh ada gambaran di kepala saya tentang seorang pemuda yang dia dikejar-kejar untuk dibunuh karena dia menemukan bukti kejahatan korupsi. Gambarnya itu udah ada tuh. Bahkan saya waktu itu teringat ada adegan pertama ya, ada adegan pertama muncul di kepala saya bahwa dia keluar dari sebuah warnet. Lalu dia tiba-tiba saja waktu dia jalan pulang gitu dia dicegat oleh sekelompok orang dan dikeroyok gitu. Itu udah ada gambarannya. Masalahnya gimana saya menuliskannya di dalam cerita ya. Ini novel ini saya tulis di tahun 2008. Dan waktu itu saya belum punya kemampuan menulis. Dan ya seperti biasa kalau kita tidak tahu ya kita tanyakan ke Google yang munculnya seperti ini. Buat tokoh, tentukan genre, dan segala macam. Teman, di akhir hari kan saya harus berhadapan dengan layar kosong ya. Kertas kosong. Tuh. Ini saya harus tuliskan apa di kertas kosong gitu. Ya, waktu itu saya coba-coba ya. Menuliskan di atas kertas, cuman ya nggak berhasil ya saya tuliskan. Pada suatu malam, seorang pemuda keluar dari warnet. Lalu ada sekelompok orang mengeroyoknya. Cuman kan satu kalimat itu, gimana cara membuat kalimat itu
bisa menjadi sebuah novel yang isinya mungkin 200-an lembar ya. Lalu saya tanya ke Google. Nah, di Google seperti ini. Ini saya ikuti juga ya. Ini saya tunjukkan mungkin ya, usaha saya untuk menuliskan dulu ya. Nah, dulu saya sempat ikutin juga saran-saran itu ya. Ya, seperti kan di sarannya tuh tuliskan tentang detail tokoh ya. Saya tuliskan nih tokoh utamanya gitu ya. Saya tuliskan perannya seperti apa. Saya ikutin lah. Tuh lagi ada tokoh utama, tokoh pembantu lah ini. Rinjani ini pacarnya si Vergis gitu ya. Tuh saya tulis gitu ya, deskripsi fisiknya seperti apa, backgroundnya apa, konflik lah. Terus ini ada juga satu tokoh Tigor, ini tokoh antagonisnya gitu macam gitu ya. Bahkan saya sampai research tentang setting-setting yang ada di adegan gitu ya. Salah satunya di ini salah satu setting di adegan di Jakarta. Ini adegan kejar-kejarannya gitu ya. Cuman di akhir hari ya, itu mau nulis apa gitu ya. Tetap aja kita harus menuliskan adegan ya. Jadi rahasia pertama yang saya pahami gitu ya, cerita itu adalah kumpulan adegan yang disambung-sambung. Jadi kuncinya gimana cara membuat adegan, membuat satu adegan gitu ya. Dan untuk membuat satu adegan itu yang paling simpel ya, itu adalah kita menguasai paling tidak 3 kemampuan. Itu kemampuan membuat narasi, kemampuan membuat deskripsi, dan kemampuan membuat dialog. Jadilah satu adegan. Tentukan adegannya apa, terus pakai kemampuan tiga kemampuan tadi ya, deskripsi, narasi, sama dialog. Jadi satu adegan. Buat adegan yang lain, dan seterusnya sampai jadi gitu ya. Jadi menurut saya ya, kalau kita mengikuti saran seperti ini, menentukan tokoh utama, membuat plot, dan segala macamnya, itu sama seperti saya memberi tips kepada seseorang yang ingin menjadi petinju tentang rahasia Muhammad Ali jago bertarung di atas ring. Apa Muhammad Ali bilang? Float like butterfly, sting like a bee. Gimana dia belum bisa bertinju, terus disuruh bergerak seperti butterfly, sting like a bee. Bee kan di pantatnya tuh kan ada jarum tuh. Masa ninju pakai pantat gitu ya? Susah. Jadi yang benar kalau saya ingin memberi saran kepada seseorang yang ingin belajar bertinju ya, jawab bagaimana caranya membuat kepalan ya. Bagaimana cara melontarkan pukulan. Bagaimana cara bergerak, menangkis, dan segala macam ya gitu ya. Sama menurut saya, sebelum orang bisa membuat tokoh, membuat plot, apalagi membuat adegan, sebaiknya belajar dulu kemampuan dasar membuat cerita, yaitu menuliskan deskripsi, narasi, dan dialog. Nah, supaya video ini nggak terlalu panjang, kan tadi ada 3 tuh, deskripsi, narasi, sama dialog. Di video kali ini, saya sharing tentang cara membuat deskripsi. Jadi tentang deskripsi, hal yang perlu kita ingat adalah tujuan dari pembuatan deskripsi. Jadi tujuan pembuatan deskripsi itu adalah agar kita, penulis, itu bisa membuat pembaca mendapat gambaran tentang hal-hal yang ada di cerita. Jadi dengan deskripsi kita berharap pembaca itu bisa melihat, mendengar, dan merasakan hal-hal yang terjadi dalam cerita. Kalau saya boleh buat rumusnya, itu hal yang saya lakukan biasanya begini. Pertama kali saya tempatkan tokoh dalam suatu tempat, lalu melalui panca indera tokoh, melalui matanya misalnya, saya gambarkan, saya deskripsikan hal-hal yang dilihat oleh tokoh tersebut. Lalu melalui telinga, pendengaran, itu saya buat tokoh bisa mendengar suara-suara yang ada dalam setting atau tempat tersebut.
dan seterusnya. Yang pertama, melalui panca inderanya saya gambarkan, deskripsikan hal-hal yang terjadi dalam setting atau tempat itu. Yang kedua, hal yang sering saya lakukan juga adalah menggambarkan atau mendeskripsikan perasaan yang dialami oleh tokoh atau pencerita ketika berada di tempat tersebut. Jadi apakah tokoh itu sedang marah, sedang sedih, sedang gundah, itu saya gambarkan juga gitu. Supaya deskripsi kita tidak terlalu panjang dan ngelantur kemana-mana, kita perlu ingat juga tujuan kita membuat adegan tersebut ya. Jadi setelah tokoh berada di tempat yang kita inginkan, terus setelah kita gambarkan hal-hal yang dilihat, dengar, dan dirasakan oleh sang tokoh, ya kita lanjut ke tujuan dari pembuatan adegan tersebut. Misalnya, tujuan adegan tersebut adalah supaya tokoh kita bisa bertemu seseorang, atau mencari seseorang, atau yang sederhana mungkin cuman duduk saja di tempat tersebut dan ingin melihat-lihat dan melamun di tempat tersebut. Tapi yang penting adalah adegan tersebut ada tujuannya. Nah, itu teorinya ya. Jadi nggak afdol kalau nggak ada prakteknya. Untuk praktek melanjutkan cerita saya tentang novel Spammer yang saya buat, itu kan waktu pembuatan novel tersebut itu saya sudah punya gambaran ya. Adegan pertama yang terjadi adalah sang tokoh keluar dari warnet, terus dia berjalan pulang gitu ya. Nah, adegan dia keluar dari warnet itu saya tuliskan seperti ini. Ini saya ambil dari novel saya. Ini saya bacakan saja beberapa paragraf. Ini tanggal, ini coba diabaikan dulu. Setelah 12 jam online di 4 warnet dan mengamati ratusan komputer korban virus ciptanya, malam ini Fergus Toha kembali gentar akan karma. Lupakan dulu, ini kalimat pertama, ini sepertinya saya buat terakhir kalimat pertama ini. Setelah saya mengerti benar tentang tokoh Fergus ini dan tema dari novel ini ya. Jadi yang pertama kali saya gambarkan itu kan adegannya tokoh utamanya keluar dari warnet. Nah, ini nih paragraf berikutnya. Keluar dari warnet terakhir, pemuda setinggi 170 cm itu berdiri termenung di samping pintu masuk warnet Atro. Ini saya gambarkan dulu tokohnya seperti apa. Ini kayak dari kamera dari atas, saya gambarkan nih tokohnya seperti apa. Lalu baru saya gambarkan lingkungan sekitarnya. Langit gelap kemerahan, bulan dan bintang tak tampak di sana. Sementara di pinggir jalan, beberapa lampu penerangan berkomplot untuk tidak bersinar. Suasana temaram itu membuat Fergus makin mudah. Nah, ini mulai dari seperti yang saya katakan, saya gambarkan apa yang terlihat ya. Dan lalu emosi, perasaan apa yang dialami oleh sang tokoh. Lalu sebaris nasihat kembali melintas di kepalanya. Berhentilah, Gis. Ini udah pengembangan dari sini, ya. Ya, ini ada flashback sedikit apa yang terjadi di dalam. Tapi yang penting lagi, ya, ini kalimat selanjutnya yang saya ingat. Fergus memandang sekelilingnya. 2 meter di depan pagar dipenuhi karat. Di kiri tiang bata gerbang keluar, berdiri sebatang bambu berwarna kuning pudar yang dipasangi lampu neon. Lampu itu berdengung keras, tetapi cahayanya hanya menembus radius 2 meter. Meremangi tembok di pinggir jalan setapak depan warnet yang berwarna abu-abu gelap. 10 meter di depan, suasana sungguh kelam. Fergus masih berusia 26 tahun, tetapi pikiran dan suasana kelam itu membuatnya merasa jauh lebih tua. Ini kembali melalui mata tokoh, itu saya gambarkan hal yang dia lihat ya. Sebenarnya intinya yang dia lihat tuh ya, di depan itu gelap gitu ya. Terus karena gelap, itu dia jadi
perasaan jadi lebih murung ya, karena emang dia udah gundah gitu ya. Jadi perasaannya lebih murung. Ini ada narasi sedikit. Terus yang saya ingat lagi nih, ini yang saya kuning-kuningin itu adegan-adegan atau deskripsi pertama yang saya buat ya. Suara cericit terdengar. Fergus menoleh ke kiri. Dia menoleh, suara apa sih itu gitu. Dari ember bekas cat yang sekarang dijadikan tempat sampah, keluar seekor tikus hitam gendut yang ekornya luar biasa panjang. Makhluk itu melompat dari tempat sampah, mengendus-endus sesaat, lalu menyeberangi halaman warnet sebelum masuk ke got di pinggir jalan. Gerak-gerik binatang itu membuat Fergus menelan ludah. Sebersit keheranan ikut melintas di pikirannya. Jalan sepi dan remang yang ada di depannya itu berada di Jakarta, di tengah kota pula. Namun, sekarang sudah tak tampak lagi lalu lalang manusia. Padahal beberapa jam sebelumnya, jalanan yang menuju perumahan itu sangatlah ramai. Saat tengah malam begini, Tanah Abang seperti kota mati. Fergus merutuk. Manusia memang beristirahat di malam hari. Cuma makhluk got yang berkeliaran selarut ini, pikir Fergus. Jadi dia melihat tikus, melihat tengah malam sepi begini, dia merutuk ya, cuma makhluk got yang berkeliaran selarut ini. Dia bukan cuma menggambarkan tentang tikus yang dia barusan lihat ya, tapi juga dia membayangkan bahwa dia nggak jauh berbeda dengan tikus itu, keliaran malam-malam gitu. Jadi 3 bagian ini itu kalau saya boleh pisahkan, jadi polanya ya mirip seperti yang saya bilang ya. Itu kalau ini kayak kamera dari atas gitu ya. Itu saya gambarkan tentang sang tokoh. Itu dia pemuda 170 cm sedang berdiri di pinggir pintu masuk sebuah warnet gitu ya. Terus saya gambarkan secara singkat kondisi sekitarnya. Itu langit seperti apa gitu ya. Dan juga saya deskripsikan suasana batin sang tokoh. Ya, suasana temaram itu membuat Fergus makin gundah. Lalu kayak kamera dari atas, sekarang saya beralih ke mata sang tokoh. Ya, jadi tokoh Fergus memandang sekelilingnya, terus dia lihat tuh. Dia lihat di depan itu ada pagar warnet itu berkarat. Di kiri gerbang warnet itu ada tiang ya. Ada tiang bambu warna kuning, terus ada lampu neonnya. Terus setelah lihat saya gambarkan juga apa yang dia dengar. Lampu itu berdengung keras, jadi ya sebagian besar dari kita kan tahulah bunyinya lampu neon ya. Nggak perlu sangat detail ya berapa desibel kah atau bunyinya seperti apa ya. Ini semacam clue aja, berdengungnya neon itu seperti apa ya, masing-masing punya interpretasi sendiri-sendiri ya. Terus ini juga saya pengen menggambarkan itu bahwa suasana di sana itu temaram ya. Jadi meskipun ada lampu neon berdengung, tapi cahaya cuman nggak menerangi keseluruhan ya. Jadi cuman menembus 2 meter, membuat suasana di kejauhan ya gelap juga gitu. Ini setelahnya saya kasih petunjuk sedikit usia dari tokoh. Lalu kembali saya ingin menekankan bahwa itu sedang gundah gitu ya. Tetapi pikiran dan suasana kelam ini membuatnya merasa jauh lebih tua. Ini yang terakhir juga saya gambarkan ada tikus ya di situ ya. Terus tingkah pola tikus itu juga membuat tokoh merasa lebih down lagi ya, lebih gundah lagi. Jadi kalau dilihat di sini ya polanya seperti yang saya bilang gitu ya. Gambarkan apa yang dilihat atau didengar, terus gambarkan perasaan
yang dialami oleh tokoh. Dah, itu aja. Dan setelah saya baca-baca lagi, kayaknya emang apa ya? Itu kan deskripsi itu cenderung membuat cerita lebih lambat. Jadi ini kalau dilihat dari ini berulang-ulang kali saya gambarkan bahwa sang tokoh tuh sedang gundah gulana, suasana temaram itu saya ulang-ulangin terus gitu ya. Setelah saya pikir-pikir lagi kenapa saya ulang-ulang ini kan membuat alurnya lebih lambat. Ternyata saya baru ingat gitu ya. Karena di halaman kelima itu sudah ada adegan action gitu. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya kasih ke beberapa teman itu, salah satu komentarnya adalah, "Bang, ini kok alurnya cepet banget ya, udah di halaman ini langsung berantem gitu ya." Jadi ya sebaiknya katanya dikenalkan dulu lah tokohnya sebelum langsung masuk ke action gitu. Makanya mungkin dari feedback itu ya saya gambarkan lebih dalam tentang tokoh, cuman ya akibatnya ya menumpuk ya, jadi lambat alur di pertamanya sampai halaman ke-5, karena ya di halaman ke-6 sudah langsung berantem nih, saya tunjukkan ya nih. Jadi setelah dia keluar dari warnet tuh dia dihadang seseorang kan gitu ya. Jadi saya bilang ada yang memanggilnya tuh bocah koplak gitu. Terus dia bingung nih, siapa yang manggil, kok ada yang tahu nama nickname gua gitu ya. Terus lagi dia dilihat gitu ya, ada 3 bayangan 6 meter di kiri jalan, 2 sedang berjongkok dan 1 berdiri. Titik-titik merah menyala di sekitar jemari mereka gitu ya. Bayangan yang berdiri itu lalu membesar dengan cepat, berarti ada yang mendekati gitu ya. Terus dia panggil, "Hei, lu bocah koplak kan?" gitu ya. Masih bingung-bingung gitu ya, ini siapa gitu ya. Ini saya deskripsikan juga tuh pakaian orang yang mendekatinya. Tiba-tiba, siapa yang tahu nicknameku? Pikir Vegas melangkah mundur. "Tunggu bro," kata pria itu saat telah berada beberapa langkah dari Vegas. Vegas membuang rokoknya. Untung menghantam aspal, bara api memercik. Vergis menginjak puntung itu lalu menongak. "Siapa?" tanya Vergis sambil mengernyit. Mungkinkah salah satu anggota di ruang chatting? Mendadak perut Vergis terasa nyeri. Ulu hatinya seperti akan pecah. Vergis terbatuk. Refleks ia melangkah mundur sambil memegangi perut. Ada apa, pikirnya. Dia baru sadar. Gue jadi sakit gitu ya. Apaan nih gitu ya. Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Vergis menatap lelaki itu, mencari jawaban, tapi justru menemukan sebuah tinju. Tinju itu sedang memelesat ke wajah Vergis tanpa aba-aba. Jadi dilihat, apaan nih? Ada tinju gitu ya. Mengarahkannya. Refleks Vergis mengangkat tangan kiri, melindungi kepala lalu memiringkan tubuh. Tinju itu menghantam lengan kiri Vergis. Vergis menyanyikan langkah kanan ke depan, gerakan yang telah ia latih bertahun-tahun, dan seterusnya. Jadi setelah deskripsi tadi adegan keluarnya, ini udah langsung action berantem gitu ya. Makanya saya kasih di awal itu adegannya, di awal itu saya buat deskripsinya panjang gitu, jadi membuat lambat karena setelah itu di halaman 6, wah cepet banget jalan ceritanya. Ya segitu dulu. Nah, video kali ini tentang deskripsi. Jadi untuk melatih deskripsi ya, kalau Anda sudah punya adegan yang ingin Anda tuliskan ya, coba tempatkan tokoh di setting di suatu tempat, lalu gambarkan atau deskripsikan hal-hal yang dilihat, didengar, atau dirasakan tokoh, lalu tulis juga perasaan tokoh ketika berada di tempat tersebut. Dan jangan lupa tujuan dari pembuatan adegan tersebut supaya nggak terlalu panjang gitu. Nah, kalau kalian belum punya ide tentang adegan yang ingin kalian tulis, tapi ingin melatih deskripsi ya gampangnya ini aja. Buka website apa aja yang ada gambarnya lah. Ini saya kasih contoh, mungkin websitenya Kompas. Lalu dari situ pilih gambar menarik, ya yang menarik buat Anda lah. Contoh saya ambil ini gambarnya lumayan menarik ya. Nah ini ada gambar perayaan di Bali. Ya, dari gambar ini ya tempatkan saja tokoh Anda, entah siapa lah, misalnya tokoh Anda misalnya fotografer
atau mungkin peserta ritual ini atau siapalah. Habis itu ya melalui mata tokoh tersebut ya gambarkan apa yang ada di sini. Lalu gambarkan juga apa yang apa yang dirasakan oleh tokoh tersebut. Syukur-syukur gitu ya Anda punya tujuan pembuatan adegan tersebut. Misalnya emang tokoh tersebut misalnya tokoh tersebut adalah salah satu peserta dari ritual ini. Lalu dia berada di sini kan, Anda gambarkan apa yang dia lihat, terus ya gambarkan juga apa yang dia rasakan dan kenapa dia berada di tempat ini gitu. Oke, sampai di sini dulu video tentang deskripsi. Kalau kalian berhasil membuat deskripsi berdasarkan informasi yang saya buat ini ya, coba tuliskan di kolom komentar, atau mungkin kalian tuliskan di blog kalian, lalu tulis di kolom komentar link dari deskripsi yang kalian buat. Ya, saya nggak janji, tapi saya akan coba baca, dan kalau kalian berkenan ya akan saya kasih komentar. Begitu dulu video kali ini, sampai di video-video selanjutnya. Ciao.